Kapolda diuji pertanggungjawabannya. Jangan hanya gara-gara ini 2 orang ini atau 3 orang ini rusak negara ini, ya. Harus jelas pertanggungjawabannya. Apakah pelakunya ini benar-benar ada atau tidak, harus jelas. Bebasnya Peggy Setiawan usai gugatannya dikabulkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung belum lama ini disebut-sebut menambah daftar panjang kasus salah tangkap yang dilakukan aparat kepolisian di Republik ini. Alhasil, citra kepolisian dipandang buruk, terutama dalam menangani kasus tewasnya Vina dan Eki yang disinyalir syarat dengan kejanggalan. Menanggapi buruknya penanganan aparat kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat, praktisi hukum Kamarudin mendesak pucuk pimpinan tertinggi Polri agar turun tangan dan meminta Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus tewasnya Vina yang terkesan carut-marut. Harus turun tangan supaya Mabes Polri terlibat dalam menangani perkara ini. Siapa pelakunya harus diungkap secara jelas. 8 tahun loh, bukan 8 hari, 8 tahun. Masa tidak tahu tersangkanya? Kapolda diuji pertanggungjawabannya. Kabarreskrim diuji pertanggungjawabannya. Kalau Kabarreskrim benar, ambil alih. Usut tuntas. Baru 8 tahun loh. Harus diusut tuntas. Presiden harus turun tangan. Jangan cuma presiden begitu-begitu saja, begitu melenggang-melengong gitu, seolah tidak masalah. Presidennya harus turun tangan. Itu loh. Presiden harus turun tangan, Kapolri turun tangan, Kapolda turun tangan. Siapa pelakunya, ambil gitu loh. Untuk menyelesaikan siapa tersangka, terdakwa atau terpidana atau DPO 8 tahun lalu, itu ambil. Sederhana kok. Tapi kalau diganti-ganti, saya tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya keterangannya 8 tahun yang lalu ada si A, si B, si C, yang 3 orang itu ambil semua. DPO yang 3 orang itu siapa itu orangnya, harus diungkap. Anak siapa, orang tuanya siapa gitu loh. Yang 8 tahun lalu loh. Apalagi dia masuk akademi kepolisian misalnya, ambil di situ, copot. Ini demi bangsa dan negara. Jangan hanya gara-gara ini 2 orang ini atau 3 orang ini rusak negara ini, ya. Vina ini kan 8 tahun. 8 tahun siapa sih pelakunya? Kan diumumkan 3. 3 orang ini siapa sih? Anak siapa sih? Kan gitu kan? Ambil aja. Ini demi bangsa. Mengorbankan 3 demi bangsa negara, itu bagus dong. Kemudian membawa pertobatan kepada 3 orang ini, gitu loh. Jangan karena orang 3 orang ini misalnya masuk akpol misalnya, jadi apa namanya itu hilang gitu loh. Atau anak cucu daripada pendiri negara ini atau apa misalnya hilang. Kalau memang dia 3 orang ini adalah pelaku, adili. Ya memang perlu, karena cita Polri itu kan apalagi di zaman Listio Sigit ini ya kan, sangat dipertaruhkan. Nah, demikian juga citra jaksa dan yang lainnya. Jadi perlu tim pencari fakta turun tangan, demikian juga tim pencari forum-forum yang lain itu turun tangan. Apa yang terjadi di Cirebon? Katanya kan ada 3 orang. Masa 3 orang aja kalau memang ada nggak bisa ditangkap sih? Sampai 8 tahun. Nah, kalau misalnya anak bupati siapa aja, kerabat bupati siapa aja gitu loh. Anak wakil bupati siapa aja, kerabatnya siapa saja gitu loh. Harus jelas pertanggungjawabannya. Apakah pelakunya ini benar-benar ada atau tidak, harus jelas. Saya tidak mau cuci tangan ini, harus presiden bertanggung jawab. Sementara desakan agar Ibtu Rudiana diperiksa datang dari Herwanto Nurmansyah. Relawan sahabat polisi itu mencurigai keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap dan menangkap para narapidana yang saat ini berencana akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Terlebih sebelumnya Ibtu Rudiana sudah diperiksa Propam Mabes Polri. Menjadi wajar jika publik menaruh curiga pada Ibtu Rudiana yang sampai saat ini belum buka suara. Panggil tuh Pak Rudiana. Ini Ibtu Rudiana ngalah-ngalahin Ibtu, tapi ngalah-ngalahin bintang 2. Bintang 2 aja cepat kok perkaranya.
Ya kan, Ibtu masa ngalang-ngalain Irjen nih? Ada apa nih, Bang? Ada apa gitu kan? Ya, masa Mabes Polri panggil manggil si Ibtu Rudiana, begitu diperiksa sama Propam, besoknya keluar kabar Pak Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran. Loh, tidak melakukan pelanggaran dari mana? Kalau seandainya dia nangkap orang tanggal 31, terus juga lapor tanggal 31, kapan dia melakukan penyelidikan? Justru fokusnya ke Pak Rudiana. Kenapa Pak Rudiana? Karena saya juga menduga, saya jujur aja, saya menduga keterlibatan AF sama Pak Rudiana itu luar biasa di sini. Karena di BAP-nya itu kan Pak Rudiana ini tanggal 27 anaknya kan katanya masuk rumah sakit tuh. Begitu dia datang ternyata sudah meninggal kan. Nah, tanggal 27 malam tuh kan, 28 pagi dia kan datang ke Polsek. Nah, dia curiga nih, wah ini bukan kecelakaan nih, ini jangan-jangan pembunuhan, dia bilang. Nah, kalau dia memang tidak ada, ini dugaan saya nih, kalau memang ternyata dia tidak ada keterlibatan begitu jauh, kenapa tanggal 28 itu dia nggak melaporkan? Cuma yang lucunya dia ketemu sama AF. Nah, kalau seandainya dia ketemu sama AF dan AF melihat malam tanggal 27 itu ada rombongan anak geng motor ya kita anggap terjadi pembunuhan lah ya. Kan 28 malam bisa ditangkap orang itu. Ngapain nunggu tanggal 31? Nah, sekarang pertanyaannya gini, tanggal 28, 29, 30 AF ada di mana? Nah, terus sama pertanyaannya Pak Rudiana, 28, 29, 30 Pak Rudiana ada di mana? Nah, kan boleh dong saya mau duga-duga, jangan-jangan mereka justru membersihkan hal-hal yang harus dibersihkan kan? Makin kuat kecurigaan saya. Jangan-jangan kan dugaan dong, boleh-boleh aja. Jangan-jangan DKP-nya dibersihin sama pelaku kan? Karena kan bapaknya bilang udah ini. Karena kalau dia selidikin atau bongkar lebih jauh ada kemungkinan bahwa Polri terkena dampaknya. Dan dia sebagai anggota Polri pasti ada tekanan, Bu. Dikit atau banyak pasti ada tekanan. Dan dia melihat secara bijak, menurut dia ya, anak gue udah meninggal. Saya ributin pun gak akan bangkit lagi. Gak akan ada lagi, sudah kehilangan loss total. Ya udahlah biarin aja, jadi ya legakan aja. Sekarang saya belain Polri deh, semoga Polri ini ya kan biar nggak terkena impaknya juga. Paling ke situ. Kalau pemikiran saya ke situ. Ayahnya tidak mau berjuang untuk keadilan karena menurut ayahnya adalah akan menimbulkan dampak kerugian lain dan tanpa bisa memulihkan kerugian yang sudah. Desakan agar Ibtu Rudiana segera diperiksa dan berterus terang mengenai kejadian yang sebenarnya yang membuat kasus tewasnya Vina berlarut-larut seperti sekarang ini juga datang dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kilikili. Tidak hanya Nicholas, sejumlah kalangan juga turut bersuara mengenai dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana yang bertindak melampaui tugas dan wewenangnya. Dan berikut tanggapan praktisi hukum terkait permasalahan tersebut. Kunci daripada semuanya ini itu ada di Pak Rudiana. Kalau Pak Rudiana itu bisa buka mulut dan berbicara jujur, maka saya yakin selain Indonesia ini jadi aman, damai dan tentram, masyarakat nggak dibikin bingung, juga anaknya di surga juga tersenyum. Kami ini ikut prihatin, turut berduka cita atas meninggalnya anaknya dari Pak Rudiana ini. Kami sepakat sekali dengan polisi bahwa pelaku kejahatan harus dipidanakan, harus ditindak secara hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, kalau dia dedernya, kalau memang pembunuhan berencana, apalagi otak pelaku, ya ancamannya itu kan hukuman mati dan seumur hidup. Kami sepakat, tetapi janganlah sampai orang lain yang dijadikan tumbal. Ini menurut kami ini error in persona. Jadi 2 DPO ini bukan fiktif, ya. Kan dibilang fiktif. Saya juga bisa menduga juga begitu juga. Tetapi fiktif yang kalau bilang ini fiktif berarti berkas perkara kemarin itu, persidangan kemarin itu fiktif semua. Kan begitu. Nah,
yang 2 DPO ini termasuk saya menduga, ini dugaan saya, ini yang bisa menjawab semuanya ini adalah Ibtu Rudiana. Itu urusannya Propam Mabes Polri itu. Pelanggaran etik, ini kan bagian dari pelanggaran etik. Pelanggaran etik itu bagiannya Propam Mabes Polri. Jadi ada ketika sudah mereka melanggar, ketika penyidik melanggar etik di dalam suatu penyidikan, maka kita bisa lapor aja ke Propam sehingga para penyidik ini bisa diperiksa. Bahkan bukan penyidik yang sekarang aja, penyidik yang waktu dulu 2016 juga bisa diperiksa. Ibtu Rudiana transparan kepada masyarakat Indonesia dan transparan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mau ngudak-ngudak Ibtu Rudiana karena rumornya, kan ini kan rumor. Karena rumornya Ibtu Rudiana lah yang mengendalikan perkara ini di 8 atau 10 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu ketika ini kejadian. Dan itu rumor. Bagaimana kita membuktikan bahwa ini yang melakukan Ibtu Rudiana? Ya setengah mati. Nah, sudah juga Ibtu Rudiana kan dilaporkan di Propam. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ada kode etik yang dilanggar. Kepolisian wajib untuk menindak daripada ketidakprofesionalan anak buahnya dalam hal memproses orang-orang yang diduga adanya perbuatan melawan hukum. Rumor ini kan belum bisa dijadikan pegangan kita untuk melakukan langkah-langkah hukum. Tapi dalam konteks Ibtu Rudiana, walaupun rumor juga, beliau sudah dilaporkan ke Propam beberapa waktu yang lalu. Apa yang dilaporkan yaitu tindakan-tindakan beliau yang diduga mempengaruhi jalannya penyidikan pada waktu itu. Tapi kemudian hasil dari Propam kan menyatakan sudah clear, tidak melanggar kode etik, berarti tidak ada kelakuan-kelakuan atau perilaku-perilaku yang dilanggar oleh Ibtu Rudiana. Nah, kembali lagi ke masalah rumor. Rumor ini adalah rumor. Sepanjang adalah rumor, tidak bisa dijadikan pegangan secara hukum. Jadi, ya apa yang mau kita kerjakan buat Ibtu Rudiana, apa yang mau kita persalahkan. Nah, kalau kita mau persalahkan beliau, tentunya harus ada bukti-bukti sama saksi-saksi. Nah, kita kan negara hukum, bukti sama saksi penting untuk menyatakan perilaku beliau melanggar hukum apa tidak. Nah, sampai sekarang kita nggak dapat tuh melihat ada bukti-bukti yang otentik yang membuktikan bahwasanya Ibtu Rudiana lah yang mengendalikan ini, atau saksi-saksi, satu saksi pun nggak ada yang menyatakan Ibtu Rudiana yang mengendalikan perkara ini di 8 tahun yang lalu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.